Potensi kognitif ada model soal menggunakan rumus baku, yaitu rumus implikasi. Di sini ada rumus ekuivalen dan menggunakan rumus kesimpulan, modus ponen, tolen, dan silogisme. Lebih mudah menggunakan rumus ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas tentang potensi kognitif nih. Cuma model soal yang menggunakan rumus baku ya. Kakak nanti akan menggunakan rumus ekuivalen logika matematika, menggunakan rumus kesimpulan. Kesimpulan itu ada 3 ya, modus ponen, lalu modus tolen, dan silogisme ya. Tapi kakak itu yang pertama akan ngebahas soal latihan tuh yang kemarin kakak udah kasih. Cuma banyak yang salah ngerjainnya. Dan di sini banyak banget jebakan. Coba ya kita kerjain latihan soal yang kemarin banyak anak-anak salah. Nih di sini ada premis yang pertama, semua siswa mempersiapkan SNBT 2023 dari awal atau beberapa sekolah tidak memberikan pelajaran tambahan. Ini kakak misalkan yang semua siswa mempersiapkan SNBT 2023 dari awal itu kakak misalkan dengan P. Di sini yang kedua, beberapa sekolah tidak memberikan pelajaran tambahan. Ini kakak misalkan dengan negasi Ki. Jadi kalimat logika matematikanya P. Di sini ada kata-kata atau ya, berarti atau negasi Ki. Nah, sekarang premis yang kedua. Premis yang kedua itu jika beberapa sekolah tidak memberikan pelajaran, tadi beberapa sekolah tidak memberikan pelajaran itu negasi Ki ya. Yang kedua, maka beberapa orang tua panik. Di sini ada pernyataan yang baru. Kita harus simbolkan dengan variabel yang lain. Beberapa orang tua panik itu kita misalkan dengan R. Berarti kalimat logika matematikanya itu negasi Ki implikasi R ya. Untuk premis yang ketiga, beberapa sekolah tidak memberikan pelajaran tambahan. Di sini negasi Ki ya. Kita misalkan tadi kan beberapa sekolah tidak memberikan pelajaran itu yang ini ya, negasi Ki. Yang ditanya itu maka kesimpulan yang sah adalah untuk mencari kesimpulan ini kita harus ubah dulu. Yang atau harus diubah menjadi implikasi ya, jika maka. Nah, kalian tahu kan ya rumus P implikasi Ki itu ekuivalen dengan negasi P atau Ki. Ini harus diingat banget. Jadi jika P maka Ki itu ekuivalen dengan negasi P atau Ki. Terus kalau seandainya di sininya P atau negasi Ki itu ekuivalen dengan apa, Kak? Kita lihat aja rumusnya. Kalau di sini P berubah menjadi negasi P. Berarti kalau di sini P berubah menjadi negasi P. Berarti kakak tulis di sini negasi Ki akan tetap menjadi negasi Ki. Berarti P atau negasi Ki itu ekuivalen dengan negasi P maka negasi Ki ya. Untuk premis yang kedua negasi Ki maka R ini kita bisa coret karena ini adalah kesimpulan model silogisme ya, bisa dicoret. Asal harus sama nih bisa dicoret. Jadi hasilnya negasi P maka R ya. Nah, di sini ada negasi Ki. Yang ketiga nih negasi Ki. Untuk soal yang ini mungkin banyak yang salah ya karena di sini ada kesalahan nih ya. Harusnya di sini nggak boleh negasi Ki. Kalau di sini negasi Ki ya nggak ada kesimpulan yang sah. Kesimpulan itu kan ada 3. Yang pertama itu modus ponen. Modus ponen itu P maka Ki.
di sini P, maka kesimpulannya Ki. Terus yang kedua, modus tolen. Modus tolen itu P maka Ki. Untuk premis yang kedua negasi Ki, maka hasilnya negasi P. Nah, untuk yang ketiga, silogisme. P maka Ki, di sini Ki maka R, ini bisa kita coret ya, si Ki-nya coret-coret. Jadi jawabannya P maka R. Untuk soal yang ini nggak ada kesimpulan yang sah. Jadi ini terjadi kesesatan kesimpulan ya. Tidak ada kesimpulan yang sah ya. Jadi latihan yang kemarin itu nggak ada yang benar karena nggak ada kesimpulan yang sah gitu ya. Rumus-rumus yang dipakai yang pertama ini ekuivalen. Ini ya yang pertama ekuivalen. Yang kedua kita harus hafal rumus-rumus kesimpulan. Kesimpulan itu ada 3 macam, modus ponen, modus tolen, dan silogisme ya. Oke, kita akan ngebahas latihan yang lainnya. Premis yang pertama, semua orang percaya bahwa 2023 terjadi resesi. Ini kakak misalkan dengan P. Atau beberapa orang menarik tabungannya di bank. Ini kakak misalkan dengan Ki. Jadi untuk premis yang pertama kita buat kalimat matematikanya menjadi P atau Ki. Nah ini kita harus ubah menjadi implikasi ya. Tadi kan rumusnya kalau ada P maka Ki itu sama dengan negasi P atau Ki. Kalau P atau Ki, kita lihat nih, kalau P di sini berubah menjadi negasi P, ya berarti kalau P yang depannya harus berubah menjadi negasi P. Yang ataunya berubah menjadi implikasi, sedangkan Ki-nya tetap ya. Ingetin tuh rumusnya. Nah, yang kedua sekarang, jika beberapa orang menarik tabungannya di bank, ini adalah Ki, maka semua bank tidak menaikkan suku bunga. Ini negasi R. Jadi premis yang kedua kakak tulis Ki maka negasi R. Dari premis yang pertama dan premis yang kedua, kesimpulannya itu adalah ini pakai silogisme ya. Ini bisa dicoret-coret, berarti hasilnya negasi P maka negasi R ya. Untuk premis yang ketiga, beberapa orang percaya bahwa 2023 tidak terjadi resesi. Tadi P itu akan terjadi resesi, sedangkan yang premis ketiga tidak terjadi resesi ya, berarti ini negasi ya, berarti negasi P. Nah ini kesimpulannya ini adalah modus ponen. Kalau modus ponen itu yang pertama harus sama dan hasilnya atau kesimpulannya itu adalah yang kedua. Yang kedua ini adalah negasi R. Tadi negasi R itu semua bank tidak menaikkan suku bunga. Mana? Semua bank tidak menaikkan suku bunga. Berarti jawabannya yang C. Hafalin rumus-rumusnya ya. Nah, sekarang kita bahas nomor 3. Di sini nomor 3, premis yang pertama, jika ada warga yang panik, nih kita misalkan dengan P, maka ada warga yang tidak mengungsi. Ini kakak misalkan dengan negasi Ki. Jadi kalimat matematikanya itu P maka negasi Ki. Ini simbol implikasi ya. Implikasi itu jika maka ya. Untuk premis yang kedua, semua warga akan mengungsi. Di sini kan tadi negasi Ki ya, negasi Ki itu ada warga yang tidak mengungsi. Kalau negasinya, negasi dari ada itu sama dengan semua, tapi harus ditambahin kata-kata tidak. Ada sama beberapa itu sama ya. Jadi ada sama beberapa itu di dalam kalimat logika matematika itu sama. Jadi kalau ada negasi ada atau negasi beberapa itu sama dengan semua, cuma harus ditambahin kata-kata tidak. Berarti yang kedua ini Ki atau pihak berwajib tidak sulit untuk mengevakuasi warga. Ini kakak misalkan dengan negasi R karena variabel yang baru, negasi R. Untuk premis yang kedua ini harus diubah. Ingat rumusnya tadi, kalau ada P maka Ki itu ekuivalen dengan negasi P atau Ki. Pokoknya yang depannya itu harus berubah. Ki-nya harus berubah menjadi negasi Ki. Yang atau berubah jadi implikasi. Terus yang negasi R-nya ini Ki tetap menjadi Ki. Negasi R tetap menjadi negasi R.
Premis yang pertama, ini P maka negasi Q. Ini itu silogisme ya, bisa dicoret, coret, coret. Jadi jawabannya P maka negasi R ya. Premis yang pertama sama premis yang kedua menghasilkan P maka negasi R. Lalu dilanjut lagi premis yang ketiga, ada warga yang panik karena gempa. Tadi ada warga yang panik karena gempa itu P ya. Berarti ini P. Nah, ini adalah modus ponen. Pokoknya kalau depannya sama, ini depannya sama, maka hasilnya yang belakang nih. Hasilnya itu adalah negasi R. Negasi R-nya itu adalah pihak berwajib tidak sulit untuk mengevakuasi warga. Jadi jawabannya yang A ya. Segitu aja 3 soal dari kakak. Jadi kalian harus ingat kalau ada soal-soal yang bisa menggunakan rumus pakai logika matematika, rumus bakunya, kalian lebih mudah untuk menggunakan rumus baku logika matematika ya. Di sini juga kakak akan kasih latihan soalnya. Coba kalian kerjain ya. Coba kalian hati-hati cara ngerjainnya dan menggunakan rumus yang tadi kakak kasih ya. Bisa jadi nggak ada kesimpulannya ya. Nggak ada kesimpulan yang sah. Itu bisa jadi kayak gitu ya. Sekian aja pembahasan dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.